Halo semuanya, nama Kuonta. Selamat datang di Kancil Sekai. Film petualangan Sherina yang kedua ini udah aku tunggu sejak lama. Kalau nggak salah, pertama kali aku dengar beritanya itu waktu sebelum pandemi ya. Atau mungkin awal-awal pandemi. Dan itu udah lama banget, tapi aku maklum karena ya kan pandemi saat itu semuanya terhambat. Tapi apapun itu, film ini akhirnya ada di sini. Trailernya udah keluar. Aku masih belum tahu kira-kira tayangnya kapan, tapi aku pasti bakalan nonton. Biasanya, aku kalau nonton trailer itu buat memastikan kira-kira filmnya ini layak buat ditonton nggak ya? Kira-kira filmnya ini sesuai sama selera aku nggak ya? Tapi kalau petualangan Sherina yang kedua ini nggak, karena aku udah nunggu sejak lama, aku udah suka banget sama film pertamanya. Film petualangan Sherina yang pertama itu film Indonesia pertamaku, film Indonesia pertama yang aku tonton karena dulu waktu itu umurku masih seumuran sama Sherina dan seumuran sama Sadam, ya. Dan di Pekalongan waktu itu nggak ada bioskop kan ya. Jadi waktu itu ketika VCD-nya udah muncul di rental, akhirnya aku pinjem sama teman-temanku terus aku nonton bareng-bareng sama mereka rame-rame dan itu filmnya bagus banget. Aku suka banget. Sadam keren banget. Aku masih inget betapa kerennya juga Sherina dengan lagu-lagunya juga yang asik. Jadi aku nggak sabar banget karena ini sequel setelah puluhan tahun kemudian. Aku penasaran bentuknya kayak apa. Apakah genrenya juga akan tetap sama? Apakah ini juga bakalan tetap musikal dan segala macem? Aku penasaran banget. Langsung kita cek aja trailernya sekarang ya. Setelah 23 tahun. Pokoknya pastiin dan sampai telat ntar jam 2 Masih kita bahas musikal materi ya, kita untunglah. presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Ada perubahan Berpetualang mendasar. kembali. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Aku suka banget musiknya. Aku suka pilihan musiknya. Oh, inilah yang aku suka dari petualangan Sherina ya. Kita kembali ke tempat-tempat yang asri. Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Mereka, Tapi udah. jadi ceritanya nggak ketemu selama itu ya. reuni nih. Iya, reunian ya kan. Sherina dan Sadam. Punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa Ah. sih seneng gitu? Kita selalu bersama dari kecil sampai remaja. Aduh kak, I love dapat this. hadiahnya, Beb. India November kontak, barang sudah di tangan kami. Pak Sadam, saya Mafia menemukan mafia Hilda hutan. pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Pastikan kalian bersembunyi di tempat yang udah disepakati. Ada anak kecilnya juga. Kapankah datang hadiah istimewa, satu langkah yang eksotis? Hey, Oh sungguh pentol. Vibe-nya kayak Allah, ketawa jasa kayak jangan dulu. paling fantastis. Musuhnya kayaknya sih. Masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Iya, Agar Pak. melampaui ekspektasi Yes, Anggini. semua langkah harus ke polisi. Oh my god, aku kangen banget. Ah, Bintang-bintang penantian akan datang bersama mengenang Kelly Tandiono. walau masa tak terulang petualangan selanjutnya. 28 September lama banget. Kalau filmnya benar-benar sesuai yang dijanjikan sama trailer tadi, wah, men, ada banyak sekali unsur nostalgia di sana sini. Tapi kita bukan bergantung kepada nostalgia atau nggak, ada cerita baru, ada petualangan baru. Tapi vibe-vibe-nya masih sama gitu loh. Beneran berasa kayak sequel dengan tema yang sama segala macam. Cuman bedanya sekarang mereka udah dewasa. 23 tahun kemudian, berarti Sherina sama Sadam udah nggak ketemu selama 23 tahun ya. Berarti beneran setelah film pertama itu Sherina udah nggak datang ke sana lagi, udah nggak ketemu lagi.
Apakah Saddam masih penyakitan kayak zaman dulu? Tapi aku suka sih ada banyak banget flashbacknya tadi ya, yang kayak ngatain Sherina itu anaknya kayak jagoan ya kan. Ada adegan Sherina berantem, aku jadi keinget waktu dia jadi Anggini di Wiro Sableng ya. Tapi waktu zaman kecil juga dia memang jago kan, dia emang jago. Dan aku juga suka tadi ada anak kecilnya buat peran anak-anaknya. Karena kalau sama seperti film sebelumnya, berarti ini juga film untuk anak-anak. Dan akan lebih baik kalau nggak semuanya itu isinya orang dewasa, tetap ada anak-anak biar anak-anak yang nonton tetap bisa connect ke karakter yang mereka tonton itu ya kan. Isyana Saraswati kayaknya bakalan jadi musuhnya di sini, pilihan yang bagus banget. Aku nggak sabar pengen lihat dia jadi seorang tokoh antagonis. Waktu dia nyanyi, aku langsung keinget ke nyanyiannya Kertarajasa di film sebelumnya. Sebenarnya nyanyiannya beda, lagunya beda, vibe-nya beda, semuanya beda. Tapi tetap ada rasa itu yang bikin kita keinget ke musuh di film sebelumnya dan bikin kita langsung, oh ini kayaknya musuhnya nih. Dan aku tertarik banget pengen lihat Isyana jadi musuh di sini. Terus Sherina sama Saddam. Dulu di film sebelumnya aku nge-ship mereka loh. Aku pengen banget mereka jadian. Padahal waktu aku kecil aku nggak tahu soal ship-shipan segala macam ya. Cuman aku pengen banget mereka jadian. Dan nggak kesampaian. Semoga aja di film ini akhirnya kesampaian karena mereka udah dewasa juga ya. Meskipun harus nunggu sampai 23 tahun kemudian. Overall, trailernya bagus. Buat orang yang suka sama film pertama, jelas kayaknya mereka bakalan suka sama film yang kedua ini. Dan buat orang yang belum nonton film yang pertama, kayaknya film yang ini juga tetap kelihatan menarik dari trailernya tadi, ya nggak sih? Kehadiran film untuk anak-anak di industri perfilman Indonesia saat ini menurutku juga penting banget, terutama di kondisi sekarang di mana film-filman Indonesia dikuasai sama drama sama horor ya. Dan ini juga bisa jadi momentum yang bagus buat para orang tua yang dulu suka sama film pertama, bisa ngajak anak-anak kalian buat nonton film kedua bareng-bareng satu keluarga. Kayaknya asik ya, seru ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.